Dalam dunia geopolitik, tidak ada pesan yang dikirim tanpa maksud. Terlebih jika pesan itu tidak berbentuk kata-kata panjang, tidak dibungkus konferensi pers, dan tidak dijelaskan secara resmi. Justru pesan yang paling berbahaya seringkali datang dalam bentuk simbol yang sederhana. Pada 5 Januari 2026, mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, mengunggah sebuah video singkat yang langsung mengusik banyak pihak. Tidak ada pidato, tidak ada konteks, hanya sebuah jam pasir dengan pasir yang terus jatuh dan satu kalimat pendek yang muncul di layar. Sudah waktunya. Bagi publik awam, video ini mungkin terlihat biasa. Namun bagi para analis geopolitik, simbol seperti ini sama sekali tidak netral. Jam pasir adalah metafora klasik tentang waktu yang menipis, tentang tenggat yang hampir habis, tentang sesuatu yang tidak bisa lagi ditunda. Ketika simbol ini datang dari seorang tokoh politik Israel, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Iran, pesan itu berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih serius. Tanpa menyebut nama Iran, tanpa menunjuk target apapun, justru ketidakjelasan inilah yang membuat pesan tersebut menjadi sangat berisik. Banyak pihak menafsirkan bahwa jam pasir itu bukan sekedar unggahan pribadi, melainkan sinyal strategis bahwa waktu Iran sedang habis. Pesan ini muncul bukan dalam ruang hampa. Iran pada saat itu sedang berada dalam kondisi internal yang rapuh. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan akibat sanksi internasional membuat daya beli masyarakat terus tergerus. Nilai mata uang melemah, harga kebutuhan pokok naik, dan tingkat pengangguran tetap tinggi. Gelombang demonstrasi ekonomi kembali pecah di berbagai kota. Protes yang awalnya bersifat tuntutan kesejahteraan, perlahan berubah menjadi ekspresi kemarahan yang lebih luas terhadap pemerintah. Dalam situasi seperti ini, simbol waktu menjadi sangat relevan. Karena dalam strategi konflik modern, serangan tidak selalu dimulai dengan bom. Seringkali ia dimulai dengan keyakinan bahwa momen sudah tepat. Narasi besar yang selama ini dibangun oleh elit Barat terhadap Iran juga tidak pernah benar-benar berubah. Iran terus digambarkan sebagai kekuatan regional yang menurun. Negara yang dulu disegani, kini disebut hanya sebagai kekuatan kelas 2 atau bahkan kelas 3. Dalam berbagai pidato dan laporan media Barat, Iran selalu dikaitkan dengan istilah ekspor terorisme. Bukan hanya di Timur Tengah, tetapi juga hingga Amerika Latin. Bahkan disebut-sebut memiliki pengaruh sampai ke wilayah Amerika Serikat. Venezuela sering dijadikan contoh sebagai mitra gelap Iran, bagian dari jaringan negara-negara yang dianggap menentang tatanan global Barat. Narasi ini bukan kebetulan, ia adalah fondasi legitimasi. Dengan membingkai Iran sebagai ancaman global, setiap tindakan terhadapnya dapat dijual sebagai pembelaan diri. Puncak eskalasi narasi ini terlihat jelas ketika Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan Donald Trump pada akhir Desember 2025. Pertemuan itu bukan pertemuan simbolis, bukan sekedar foto bersama atau basa-basi diplomatik. Di balik pintu tertutup, dibahas opsi-opsi nyata yang sangat konkret. Serangan baru ke fasilitas misil balistik dan nuklir Iran kembali masuk ke meja diskusi. Beberapa laporan media Barat menyebutkan bahwa Israel telah menyiapkan rencana serangan terbaru. Dan yang paling penting, Trump tidak hanya mengetahui rencana tersebut, tetapi juga mendukungnya. Dukungan Amerika Serikat adalah kunci dalam setiap skenario serangan terhadap Iran. Tanpa payung Washington, serangan Israel akan selalu beresiko memicu konflik regional yang lebih luas tanpa jaminan perlindungan. Kegagalan serangan sebelumnya menjadi alasan utama mengapa opsi ini kembali dibuka. Pada tahun sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat telah melancarkan serangan udara besar-besaran menggunakan bomber B-2 yang menargetkan situs-situs utama nuklir Iran seperti Natanz, Isfahan, dan Fordow. Serangan itu dipresentasikan sebagai pukulan telak, seolah-olah program nuklir Iran telah dilumpuhkan. Namun waktu membuktikan sebaliknya. Struktur utama fasilitas nuklir Iran tetap utuh. Bahkan citra satelit menunjukkan bahwa Iran dengan cepat membangun kembali bagian-bagian yang rusak. Dari sudut pandang Israel dan Amerika Serikat, ini adalah kegagalan strategis. Serangan militer langsung terbukti tidak cukup untuk menghentikan ambisi nuklir Iran. Di titik inilah strategi mulai berubah. Jika nuklir Iran tidak bisa dihentikan dengan bom saja, maka negara itu harus dilemahkan dari dalam. Tekanan ekonomi,
Demonstrasi, propaganda, dan operasi intelijen kemudian dirangkai menjadi satu paket strategi yang saling melengkapi. Tujuannya bukan hanya membuat Iran sibuk mengurusi masalah domestik, tetapi juga menciptakan kondisi psikologis di mana rakyat mulai memandang rezim sebagai musuh mereka sendiri. Inilah yang dikenal dengan konsep regime change modern, bukan melalui invasi darat besar-besaran seperti di Irak, tetapi melalui kelelahan sosial yang berkepanjangan. Benjamin Netanyahu memainkan peran penting dalam strategi ini. Dalam berbagai pernyataannya, ia secara terbuka memuji rakyat Iran sebagai bangsa yang cerdas, inovatif, dan bertalak. Ia menyebut orang-orang Iran sukses di Silicon Valley, mendirikan perusahaan teknologi besar, dan memimpin inovasi global. Namun pujian itu selalu diakhiri dengan satu tuduhan tajam, bahwa semua potensi tersebut dihancurkan oleh rezim di Teheran, bahwa kemiskinan, pengangguran, dan keterisolasian Iran bukan kesalahan rakyatnya, melainkan kesalahan pemerintahnya sendiri. Bahasa ini sangat terukur. Ia tidak menyerang bangsa Iran, tetapi menyerang legitimasi negara Iran. Narasi semacam ini bukan hal baru dalam sejarah geopolitik. Ini adalah teknik klasik untuk memisahkan identitas rakyat dari identitas negara. Ketika rakyat mulai percaya bahwa musuh mereka bukan berada di luar, melainkan di dalam, maka stabilitas sebuah rezim mulai retak dari fondasinya. Pesan-pesan semacam ini disampaikan tepat ketika demonstrasi ekonomi sedang berlangsung, bukan untuk meredam situasi, tetapi justru untuk meniup api. Naftali Bennett kemudian melangkah lebih jauh. Dalam pernyataan terbarunya, ia mengatakan bahwa Israel telah melakukan bagiannya. Ia menyebut bahwa kepala-kepala militer dan garda revolusi Iran telah dilemahkan, dan sekarang, menurutnya, giliran rakyat Iran untuk melakukan tugas mereka. Ia menyebut momen ini sebagai waktu terbaik untuk bangkit dan menjatuhkan rezim Ali Khamenei. Kalimatnya singkat, tetapi implikasinya sangat besar. Ini bukan lagi sekedar kritik atau tekanan diplomatik. Ini adalah ajakan terbuka untuk menggulingkan pemerintahan sah negara lain. Di tengah situasi ini, muncul fenomena yang menarik sekaligus kontroversial. Beredar video dan foto dari Iran yang menunjukkan poster, stiker, dan tulisan yang memuji Donald Trump. Ada demonstran yang menuliskan Iran menantimu Trump. Ada pula yang secara terbuka meminta bantuan Amerika Serikat. Apakah ini ekspresi spontan dari kemarahan rakyat? Ataukah bagian dari operasi psikologis yang lebih besar? Pertanyaan ini memicu perdebatan luas di kalangan analis. Namun satu hal yang tidak bisa dibantah, simbol-simbol visual semacam ini memiliki kekuatan yang sangat besar, terutama ketika disebarkan ke media internasional. Sementara perhatian publik dunia tertuju pada jalanan Iran, pergerakan militer Amerika Serikat justru berjalan relatif tanpa banyak sorotan. Laporan dari Inggris menyebutkan adanya peningkatan signifikan pergerakan US Special Forces ke Eropa. Pesawat transport berat dan pesawat tempur khusus mendarat di basis-basis militer Inggris seperti RAF Fairford dan Mildenhall. Unit-unit elit disebut-sebut terlibat, termasuk pasukan operasi khusus penerbangan. Secara resmi, pergerakan ini disebut sebagai redeployment pasca operasi di Venezuela. Namun banyak analis melihatnya sebagai sinyal bahwa fokus Amerika Serikat mulai bergeser kembali ke Timur Tengah. Ancaman Donald Trump terhadap Iran juga tidak pernah benar-benar berhenti. Ia secara terbuka mengatakan bahwa Iran akan mendapat pukulan keras jika terus menekan demonstran. Bahasa yang digunakan sangat familiar, tegas, langsung, dan tanpa ambiguitas. Dalam dunia geopolitik, bahasa seperti ini jarang kosong. Iran tentu tidak tinggal diam. Pemerintah Iran menyadari bahwa tekanan yang mereka hadapi bukan hanya dari dalam negeri. Media semi-resmi Iran melaporkan penangkapan agen-agen Mossad yang diduga menyusup ke tengah demonstrasi. Beberapa pengakuan yang dirilis menyebutkan bahwa agen tersebut direkrut, dilatih, dan ditugaskan untuk merekam video, meneriakkan slogan, serta mengirimkan rekaman itu ke handler mereka di luar negeri. Bagi Tehran, ini adalah bukti bahwa protes yang terjadi tidak sepenuhnya organik. Pernyataan keras pun datang dari pejabat tinggi Iran. Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa protes ekonomi telah dibajak oleh perusuh yang didukung musuh asing. Iran juga mengirimkan pesan balasan yang tidak kalah tegas. Pejabat militer dan politik Iran memperingatkan bahwa setiap intervensi Amerika Serikat akan membuat basis-basis militer AS di Timur Tengah menjadi target sah. Mereka menegaskan bahwa konflik tidak akan berhenti di Iran. Konflik itu akan menyebar,
menciptakan kekacauan regional, dan menghancurkan kepentingan Amerika di kawasan. Di titik inilah dunia berada sekarang. Tekanan luar dan gejolak dalam negeri Iran bertemu di satu persimpangan yang sangat berbahaya. Israel dan Amerika Serikat tampak berusaha melemahkan Iran dari dalam sebelum melancarkan pukulan besar. Propaganda, dukungan terhadap demonstrasi, pergerakan militer, dan operasi intelijen berjalan paralel. Ini bukan lagi teori konspirasi, ini adalah pola yang bisa dilihat secara jelas. Jika skenario ini terus berjalan tanpa hambatan, maka konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bukan lagi sekedar ancaman di atas kertas. Ia bisa berubah menjadi eskalasi nyata dengan dampak yang melampaui Timur Tengah. Dunia pernah melihat bagaimana satu konflik regional mampu memicu ketegangan global, dan jam pasir yang ditampilkan Naftali Bennett mungkin bukan sekedar simbol. Bisa jadi, itu adalah pengingat bahwa waktu untuk mencegah konflik besar semakin menipis.